Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan mahabbah, pertemuan di mana kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kalau mereka dengan saudara-saudaranya saling mencintai karena Allah, maka Allah akan memberikan cintanya pula kepada dia. Dan kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Allah selalu memudahkan kita untuk bermajlis. Ungkapan salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan ungkapan cinta kita pula kepada beliau, kepada sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, sosok yang dikirimkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya kehidupan kita terarah, supaya kehidupan kita selalu diterangi oleh cahaya. Orang-orang yang selalu berada di bawah cahaya, dia pasti akan merasa nyaman, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang karena ada selalu panduan di hadapan dia. Maka Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan panduan itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mentaati sunnah-sunnah beliau. Hendaknya kita selalu mengukur apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, hendaknya kita sesuaikan dengan panduan yang telah beliau sampaikan. Andaikan yang kita lakukan itu ternyata bertentangan dengan yang beliau perintahkan, maka hentikan saja, karena itu hanya akan menyulitkan kita di hari mahsyar kelak dalam mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau seandainya yang kita lakukan adalah sesuatu yang sejalan dengan apa yang beliau sampaikan pula, maka lanjutkan saja tanpa ragu, karena yakinlah itu justru akan memudahkan kita dan menolong kita di hari mahsyar. Yang akan menolong kita itu diantaranya adalah mulai dari alam kubur, itu adalah amal-amal saleh. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian As-Siratun Nabawiyah. Kita masih berada pada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada periode Makkah. Apa yang beliau sampaikan. Setelah kita berikan penjelasan beberapa poin sebelumnya, yang pertama sekali yang diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu adalah tentang Allah, tentang siapa Rabb yang menciptakan, mulai dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bahkan yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah mereka diperkenalkan kepada qada
wal qadar, ketentuan Allah yang pasti tanpa bisa satupun untuk menolak dan memprotesnya. Itulah yang membuat sahabat-sahabat benar-benar menjadi pribadi yang taat, karena mereka menjalani kehidupan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Mereka yakin kepada Allah yang memberikan rezeki. Mereka yakin kepada Allah bahwa Dia yang mengatur kehidupan. Dia yakin kepada Allah bahwa Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu mereka tinggal mentaatinya saja. Dan orang-orang yang taat kepada Allah maka dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas salihin. Allah menjamin kehidupan orang-orang yang saleh. Malam hari ini insyaallah kita ambil poin yang lain. Di awal-awal dakwah Nabi, ketika beliau telah memperkenalkan para sahabat kepada Rabb-nya, maka pada poin berikutnya adalah di awal-awal dakwah Nabi, Nabi juga memperkenalkan kepada para sahabat tentang hakikat siapa itu manusia. Jadi kalau kita sudah kenal dengan Rabb kita, kita juga harus kenal dengan diri kita. Jadi tidak terbalik. Kenal diri dulu baru kenal Allah. Maka Nabi kebalikannya. Diperkenalkan siapa itu Allah, dan setelah itu ma'rifatus sahaba li haqiqatil insan. Diperkenalkan pula sahabat itu kepada hakikat siapa itu manusia. Ternyata manusia itu ada dua ada dua hakikat untuk manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran dan berdasarkan kepada ayat. Bahkan termasuk di antara ayat yang pertama kali turun, menyatakan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk yang hina. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi hakikat pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah, tapi diciptakan dari sesuatu yang hina, dari segumpal tanah. Kalau manusia yang lain selain daripada Adam itu dari setetes air mani, yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Namun tidak berhenti di situ. Ada hakikat yang kedua yang memberikan harapan bahwa sesungguhnya manusia itu justru adalah makhluk yang mulia dan Allah berikan kemuliaan. Jadi asalnya dari sesuatu yang hina, tapi kedudukan manusia sesungguhnya adalah makhluk Allah yang mulia. Karena dalam ayat itu juga dikatakan seperti itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kami mudahkan kehidupan mereka baik di darat maupun di laut. Maka rezeki kita bisa di darat, bisa di laut. Dan ini tidak ada beda-beda hari. Ini kalau ada orang lahir di hari Selasa, ini rezeki di lautnya tidak banyak. Ada primbon itu yang mencoba untuk menebak-nebak, itu jangan percaya. Kalau dia lahir di hari Kamis, dia cocoknya bekerja di darat umpamanya.
di hutan. Itu Islam tak mengenal itu. Karena wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kuncinya satu saja. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka manusia ini Allah hanya ingin kita ini memakan rezeki yang halal, yang baik, agar kita tetap berada pada kemuliaan kita. Karena kalau tidak, berarti kita mempertahankan kehinaan asal kita. Jadi kita asalnya hina, berasal dari sesuatu yang hina, tetapi dari segi kedudukan manusia justru paling mulia. Dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Coba tengok makhluk lain. Hewan, banyak makan kotoran. Banyak makanan yang tidak baik. Tapi untuk manusia, Allah hanya inginkan makan yang baik. Tapi ada enggak manusia makan yang tidak baik? Banyak. Hati nyonya-wir enggak ada. Lah. Maka wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan manusia itu dari semua makhluk yang kami ciptakan. Berarti dari semua makhluk Allah yang mulia siapa? Manusia. Bahkan malaikat saja disuruh sujud kepada Adam. Ketika Adam sudah dilengkapi dengan ilmu oleh Allah. Selesai dia diciptakan, diberikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dipajang, dipaparkan dia, ditengokkan. Aneh makhluk yang saya ciptakan. Allah telah ajar dia ilmu. Dan disuruhlah semua malaikat itu untuk sujud. Berarti dari sisi itu manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita tak pertahankan kemuliaan kita sesuai dengan konsep Allah, bisa-bisa manusia lebih hina daripada balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Ini dua hakikat manusia yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dari asal yang hina, tapi dari segi kedudukan mulia. Apa maksud ini semua? Untuk apa Allah jelaskan itu? Dan itu di awal-awal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu surat apa itu? Surat kapan turunnya? Di awal-awal. Karena surat-surat pendek, surat-surat yang di akhir itu rata-rata turunnya adalah Makkiyah. Yang pertama tadi apalagi Iqra, itu justru itu yang pertama kali diturunkan. Tapi ada dua hakikat. Ternyata manusia ini jika dia memandang dari sisi kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dia tidak boleh sombong. Karena apa? Karena sesungguhnya semua itu yang memberikannya adalah Allah. Dan sombong itu hanyalah selendang yang pantas dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Maka orang-orang yang kalau dalam dirinya ada kesombongan, berarti pada saat itu dia sedang lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka kepada Allah. Kalau ada orang yang durhaka, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ketika seorang hamba Allah bermaksiat, pada saat itu pasti ada kesombongan di diri dia. Karena dia berani berbuat maksiat. Dan yang dimaksiatkannya adalah Allah. Maka pada saat seorang hamba Allah berbuat maksiat, saat itu pasti ada unsur takabbur pada diri dia. Berarti dia lupa dengan kebesaran Allah. Maka para pendosa, para pemaksiat, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang seperti itu. Jika ada, maka obatnya adalah ingatkan kepada kebesaran Allah. Ingatkan pada kekuatan Allah.
ingatkan pada qada wal qadar yang dimiliki oleh Allah yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa kehidupan kita itu berada di tangan Allah. Allah bisa mematikan kita kapan Dia mau. Allah bisa mengambil semua nikmat yang diberikannya kapan Dia mau. Ada orang kaya raya tiba-tiba berubah menjadi miskin, bangkrut. Ada orang yang tinggi jabatannya tiba-tiba berubah, bahkan masuk penjara. Itu semua adalah ketentuan Allah. Penulis di sini mengingatkan dengan kisah kaum Ad. Firman Allah, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Jadi kaum Ad itu istakbaru fil ard. Istakbar, sombong, angkuh, takabbur, dengan cara yang tidak benar. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum. Langsung diingatkan. Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan mereka dan Allah jauh lebih kuat daripada mereka. Jadi keangkuhan kaum Ad diingatkan dengan bahwa mereka hadir di muka bumi ini adalah karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, kalau seandainya kita sudah mulai sombong, angkuh dalam kehidupan, ingat yang menciptakan kita adalah Allah dan kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang menciptakan adalah Allah dan benda yang digunakan untuk menciptakan adalah sesuatu yang hina. Sesungguhnya kita ini semuanya berasal dari kehinaan itu. Itu yang harus diambil pelajarannya. Dan kemudian ketika kita ingat bahwa sesungguhnya ternyata ada kemuliaan, ada kehinaan, berarti kita tidak boleh ada unsur minder atau merendahkan diri kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua hakikat itu harus mampu menghilangkan sifat sombong dalam diri kita karena kita berasal dari yang hina, dan satu sisi lain kita tidak boleh ada minder dan menghinakan diri kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang menghinakan dirinya kepada makhluk, orang yang menghinakan dirinya kepada orang yang selevel dengan dia. Kan sesama makhluk, kadang-kadang mati lahnya begitu. Menghinakan dirinya kepada orang yang sudah mati, menganggap bahwa doanya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah kalau tidak melalui yang mati ini. Dia sedang menghina dirinya. Padahal semua kita di sisi Allah sama. Maka pertanyaannya satu saja, apakah kita ingin mengejar kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah, ataukah ingin kita tetap mempertahankan kehinaan kita? Jawabannya tentu masing-masing. Yang ingin untuk mengejar kemuliaan, Rasul semua sudah menyampaikan caranya. Mulai dari persoalan ibadah sampai pada persoalan dunia. Ibadah dalam bentuk ketaatan. Ketaatan demi ketaatan yang kita tunjukkan, itu adalah cara untuk mendulang cinta Allah. Allah kalau sudah mencintai kita, maka Dia akan meridai kita. Kenapa Allah meridai para sahabat? Dan itu sudah dijamin bahwa Allah meridai para sahabat karena Allah mencintai mereka. Kenapa Allah mencintai mereka? Karena mereka adalah taat. A kata Allah dan Rasulnya, A pula kata dia. B kata Allah dan Rasulnya, B katanya. Tapi kalau A kata Allah, D katanya. Yang lebih parah adalah A, Z-nya.
Kau jauh apa no? Bertolak belakang. Halal, haram. Haramnya Allah, halalnya. Kan hanya Allah zatnya juga. Bertolak belakang. Maka yang halal oleh Allah halal, yang haram oleh Allah adalah haram. Jangan kita rubah kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Allah sendiri yang mengizinkan untuk merubahnya. Karena ada nanti kewajiban-kewajiban wajib kita kerjakan. Tapi Allah dan Rasul sendiri punya konsep. Orang yang begini boleh. Itu kan Allah sendiri. Daging bangkai haram. Tapi kalau terpaksa, tidak ada lain lah. Kalau tidak dimakan mati. Halal. Yang menghalalkan siapa? Allah. Jadi kalau seandainya perubahan itu datang dari Allah dan Rasul juga, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, inyo-inyo aja nama berubahnya. Itu yang tadi itu, Z-nya. Padahal kata Allah, kalau seperti itu mustahil untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah, dua hakikat manusia itu di dalamnya ada banyak pelajaran penting, dan ternyata memang manusia rupanya adalah makhluk yang kedudukannya sangat tinggi dan dimuliakan oleh Allah, meskipun berasal dari sesuatu yang hina. Maka kalau mulai nak ada sombong-sombong so badan ingat asal kita. Dan kalau seandainya lah mulai lo minder-minder so ke orang lain, ingat semua kita sama mulianya. Yang berhak untuk disab pertama itu bukan orang kaya, bukan pejabat. Ada orang masuk ke masjid, barangkali kehidupannya dianggap rendah atau miskin, tidak mau maju ke depannya, cerita paling bawah sana, paling ujung sana. Maju, sogan waknya. Berarti kan mulai minder kan? Sogan wak ke orangnya, wak hanya nya. Ndak. Yang berhak disab pertama, yang pertama masuk masjid. Siapapun orangnya. Dan jangan pernah menghina orang-orang yang barangkali dia cacat, mungkin tidak sempurna. Siapa tahu hatinya justru lebih mulia, lebih dekat dengan Allah, lebih dahulu menjawab surah azan daripada yang gagah-gagah, yang bagak-bagak, yang kaya-kaya. Karena apa tidak boleh kita minder? Karena sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka barangkali kita sudah pernah mendengar Abu Dzar Al-Ghifari itu telanjur memanggil Bilal dengan panggilan yang sedikit ada unsur menghina. Apa kata Abu Dzar kepada Bilal? Ya benar sauda, wahai anak orang hitam. Ini ialah hitam Bilal memang. Berarti tidak boleh jujur-jujur banget tu. Kau nampak pincang pincang kami. Tidak ada lo saat jangan lo jujur banget. Abu Dzar, ya ibnu Sauda, wahai anak orang yang hitam. Dengar sama Nabi. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka rajulun, sesungguhnya engkau fika, pada dirimu amrun minal jahiliyah, masih ada unsur jahiliyah. Nah, jadi masih ada unsur-unsur jahiliyah kayak Abu Dzar ni. Sungguh Bilal itu saya sudah dengarkan suara sendal yang akan dia pakai di surga nanti. Nah, coba yang hitam, negro, asal dari budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dulu yang merdekakan. Saat dia disiksa oleh tuannya, dibalik Abu Bakar. Bapak kalian jualnya, balik dah, dimerdekakan.
Padahal Bilal bukan apa-apanya Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak mendapatkan keuntungan dunia apapun. Yang ada hanya keuntungan akhirat bagi Bilal, karena dia akan sempurna menjadi seorang muslim dalam beribadah. Ternyata orang yang hitam tadi sudah didengarkan oleh Nabi suara sandal yang akan dia pakai di surga. Itu salah satu dari hadis fadilah Bilal yang mengatakan bahwa Bilal berarti pasti masuk surga. Nah, maka kita memang harus menata hati kita masing-masing dan menuju kepada satu hal. Satukan tujuan kita, satukan visi misi kita menuju ridha Allah. Dan tidak lagi kita beda-bedakan siapa. Ini kaya, ini miskin, ini putih, ini hitam, ini pejabat, ini tidak pejabat. Kadang-kadang kita menghinakan diri kita kepada pejabat juga. Kalau menghormati boleh, tapi kalau sampai untuk menghinakan diri, maka tidak dibolehkan. Kalau menghormati itu sesuatu yang wajar. Tidak mungkin pula untuk tidak dimuliakan. Bahkan seandainya ada orang lalu kita sambut dengan berikan penghormatan, itu sesuatu yang dibolehkan, asalkan tidak nampak di situ hal-hal yang menghinakan diri kita. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Agar terpatri kemuliaan manusia itu di hati para sahabat, maka ada beberapa poin yang digambarkan tentang manusia, dan itu semua menunjukkan tinggi kedudukan dan kemuliaan manusia. Berarti Al-Quran lebih banyak bicara tentang kemuliaannya. Karena itulah tujuan kita. Untuk apa jadi ke kanan asal tadi kan? Karena memang kita harus ke depan. Maka ada beberapa poin disampaikan di sini. Yang pertama adalah ikhtassallahu al-insana bi an khalaqahu bi yadayhi. Al-Quran menceritakan, menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya. Adam maksudnya. Al-insan di sini maksudnya tentu adalah Adam sebagai Abul Bashar. Abul Bashar, bapaknya manusia. Itu Allah yang langsung menciptakan dengan kedua tangannya. Dan tidak ada makhluk lain yang seperti itu. Berarti ini adalah satu kemuliaan. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Rabb berkata kepada malaikat, sesungguhnya saya menciptakan manusia min tin, dari tanah. Tentu saja ini adalah Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika setelah aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan padanya dari ruh saya, min ruhi, ruh saya kata Allah, ruh milik Allah, berarti bukan ruhnya Allah itu. Karena menyandarkan satu kata kepada Allah berarti menunjukkan kemuliaan. Ada kata ruh, ruhullah, berarti menunjukkan kemuliaan. Baitun, baitullah, itu menunjukkan kemuliaan. Naqatun, naqatullah, itu menunjukkan kemuliaan. Maka Allah katakan, saya tiupkan padanya dari ruh saya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian kepadanya. Berarti yang dimaksud di sini adalah Adam. Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat semuanya sujud illa iblis. Kecuali iblis, wa kana istakbara wa kana minal kafirin. Istakbar, dia angkuh dan dia termasuk minal kafirin, orang-orang yang pembangkang. Karena diperintahkan tapi dia tidak mau. Qala ya iblis, Allah berkata, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada dia yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya?
Istakbarta am kunta minal alin? Engkau sombong atau engkau pula yang lebih tinggi? Di sini Allah katakan, kenapa kamu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Hah? Kalau kodok ulang-ulang ya. Yang menunjukkan kemuliaan insan asal ciptaannya meskipun dari tanah, tapi yang Allah langsung menciptakan dengan kedua tangannya. Makanya tidak boleh diubah arti kedua tangan dulu. Diartikan bekok dengan kudrat dan nikmat. Itu kambing tidak aja kudrat dan nikmat diciptakan Allah Ta'ala. Apa beda manusia akhirnya dengan makhluk lain? Hilang istimewanya manusia. Oleh karena itu takwil-takwil itu pasti salah, menyimpang. Kalau tidak datang dari Nabi. Tapi kalau ada dari Nabi, berarti dia menafsirkannya, bukan sedang mentakwilkannya. Karena takwil itu sendiri sesungguhnya adalah memaknai sesuatu dengan makna lain tapi tanpa didukung oleh dalil. Maka yang pertama, khusus Allah ciptakan manusia dengan kedua tangannya, dan ini pantas untuk dibanggakan karena itu adalah menunjukkan sebuah kemuliaan. Baik, masuk waktu Isya, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Yang tadi adalah poin pertama sebagai gambaran yang diberikan oleh Allah tentang kemuliaan manusia. Bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang mulia. Yang pertama tadi karena memang Allah langsung ciptakan Abul Bashar itu dengan kedua tangannya. Di sini tentu saja ada persoalan akidah yang memang harus kita imani, harus kita percaya, jangan ragu sama sekali bahwa sesungguhnya ketika Allah katakan aku ciptakan dengan kedua tangan saya, berarti Allah punya sifat zat yang namanya tangan. Tetapi jangan pernah membayangkan seperti apa dan menganggapnya sama dengan makhluk. Tidak kan sama orang ini nyom cipta makhluk rumah. Tentunya berbeda. Dia memiliki sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita mesti percaya karena dia yang menyampaikan. Kita tidak boleh untuk menyamakan karena dia yang menafikan kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Ya, tidak ada yang sama. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Sesuatu apapun. Kalau dia yang sudah menafikan, berarti tidak ada lagi arti kita untuk mencari-cari seperti apa, karena kita tidak akan menemukan jawabannya. Dan jangan sekali ditolak atau dirubah-rubah maknanya bahwa itu bukan tangan. Hanya karena kekhawatiran berarti Allah punya jisim. Tidak. Jangan sampai seperti itu. Karena kata jisim sendiri tidak boleh dinisbatkan kepada Allah karena kita tidak punya dalil untuk menisbatkan kata jisim kepada Allah. Tapi itu adalah sifat zat yang dimiliki Allah oleh Allah sesuai dengan kemuliaannya. Yang kedua, gambaran dari kemuliaan manusia adalah as-suratul hasanah wal qamatul mu'tadilah. Bentuk yang baik. Bentuk yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Berarti yang paling baik bentuk adalah manusia. Itu Al-Quran yang mengatakan. Itu apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Dia kan makhluk Allah. Maka ada di antara dalam ilmu jamal, ada istilahnya ilmu jamal itu keindahan bukan sekadar postur. Bukan sekadar postur tubuh, tapi keindahan dalam segala hal. Keindahan dalam segala hal selain daripada fisik, ada keindahan lain yang diberikan oleh Allah yang hanya ada pada yang namanya manusia, yaitu adab dan etika. Maka di fisik manusia itu ada yang namanya aurat. Apa arti aurat?
Aurah itu artinya aib. Aib itu biasanya sesuatu yang kita tidak ingin nampak. Ingin kita aib kita diketahui orang? Tidak. Maka al-aurah itu bermakna al-aib. Dan aurah itu kenapa harus ditutup? Ini sama juga aib mah. Ada kayak hewan itu loh. Nah. Maka ketika dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim di situ bukan hanya al-qamah. Qamah itu ini fisik nih. Tapi qiyam. Al-qiyam itu kan nilai. Al-qimah. Qimah itu artinya harga. Kapan manusia itu berharga? Kan kita bisa menilai. Nah, di sini perlu kita pahami secara baik. Oleh karena itu tidak ada lagi artinya burung cendrawasih. Karena kalau kaitannya nanti burung cendrawasih juga enggak buaya. Kalau begitu aja. Nah, maka sekali lagi ahsanut taqwim itu perlu dipahami secara lengkap. Bukan hanya sekadar pada fisik. Kamah itu seperti badan kita ini kamah namanya. Tapi qimah. Karena kata takwim itu juga seakar kata dengan kata itu. Ada etika, ada adab. Dan ternyata itu hanya diatur oleh Allah pada manusia. Walaupun banyak di antara manusia yang tidak menjaga apa yang diatur oleh agama. Tutup auratnya, tidak mau. Dibuka aja di aurat itu. Berarti siapa yang salah? Berarti manusia sendiri. Maka ketika agama mengatur pakaian bagi perempuan, ini pakaian itu ada aturan kedua untuk laki-laki atau perempuan. Tetapi aturan pakaian pada perempuan itu lebih ketat. Itu sesungguhnya karena Allah ingin memuliakan perempuan. Cuma betapa banyak yang tidak mengerti sehingga dia anggap aturan pakaian itu adalah kekangan yang ada dalam ajaran Islam. Itu adalah sesuatu yang Islam ini begitu tidak memberikan kebebasan kepada perempuannya, tidak mengertinya dan hakikat masalah itu. Tidak tahu dia apa sesungguhnya yang melatar belakangnya. Kenapa harus ditutup aurat itu? Karena Allah ingin mereka tetap berada pada kemuliaannya. Laki-laki itu ya ada aturan-aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi banyak juga yang melanggar. Dilarang laki-laki pakai cincin emas sembamanya. Kan ada? Nah, pertama lecik telingo ya, lihat kadun tambah ada di. Berarti dia sendiri yang ingin menghina dirinya. Maka poin yang kedua, as-suratul hasanah, Allah berikan makhluk yang namanya manusia bentuk yang baik. Dan yang baik bentuk di situ bukan hanya sekadar pada fisik. Luar biasa aturan agama kita yang kalau kita taati pasti kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang ketiga, bentuk dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia bahwa mereka adalah benar-benar mulia, manahahul aqlu wan nutq wat tamyiz. Allah berikan akal. Allah berikan kemampuan untuk bertutur dengan tutur-tutur yang sangat indah dan menarik. Bertamyiz, kemampuan untuk membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Itu bisa membedakan dengan akal yang dia miliki, membantu dia untuk membedakan. Oh, ini kewajiban, berarti pasti baik. Bukan untuk menetapkan satu kebaikan. Karena baik buruk tidak ditetapkan oleh akal. Ini tentu persoalan dalam kajian usul fikih. Itu ada di muqaddimah usul fikih itu perdebatan para ulama. At-tahsin wa taqbih. Mungkin tak akal itu menetapkan baik buruk? Mungkin tidak akal
menetapkan baik dan buruk. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau sekadar untuk mengatakan baik buruk yang berkaitan dengan tabiat manusia, mungkin adil itu baik, zalim itu buruk. Itu kan sesuai dengan semua manusia tidak suka kezaliman. Andaikan Rasul tidak diutus, apakah akal kita bisa menghukumkan bahwa zalim itu buruk? Andaikan Rasul tidak diutus, mungkin tidak akal kita mengatakan bahwa zalim itu buruk. Mungkin tidak kira-kira. Ini sesuai dengan tabiat manusia. Maka kalau untuk hal yang sejalan dengan tabiat itu masih memungkinkan akal. Tapi kalau sudah hubungannya dengan ini berpahala, ini berdosa, ini pantas dibalas surga, itu tidak mungkin. Maka tidak ada satupun hukum yang ditetapkan akal. Jadi tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh akal. Karena akal fungsinya bukan menetapkan hukum, tapi memahami hukum. Riba haram. Akal mencoba menganalisa, apa dia haram? Oh, rupanya pantas diharamkan. Karena ini berarti akal hanya memahami tapi bukan menetapkan. Andaikan diserahkan hukum itu kepada akal, tidak perlu Nabi kita diutus. Orang jahiliyah ada akal, ada jadi-jadinya, tapi tidak perlu Nabi datang. Karena akal mereka tidak mungkin untuk menetapkan itu. Jadi beriman kepada Allah, kita harus sholat, kita harus puasa, itu semua oleh syariat. Akal sekali lagi hanya untuk memahami. Qisas boleh tidak? Boleh, karena syariat. Kalau diserahkan kepada akal, mungkin akal akan menolak. Adapun syariat sekarang nih, semua akal dunia menolak. Apa bukti? Mana negara yang menerapkan hukum qisas? Karena akal mereka mengatakan lain. Jadi kalau terjadi pembunuhan, ini tidak perlu dibunuh, ini dipelihara, kasih makan, dididik dia baik-baik. Mudah-mudahan nanti dia bisa berubah. Itu kata akal manusia. Kalau dia mencuri, tidak perlu potong tangan, tapi masuk penjara, dididik, dibina. Dulu masuk penjara, dia meleng kambiong. Kalau penjara meleng kabau. Jadi tidak. Cari satu negara saja yang berhasil mengurangi kriminal karena penjara. Coba cari. Bertambah. Karena tidak itunya Allah Ta'ala. Yang adil itu hukum Allah. Kalau dia membunuh, orang yang terbunuh anaknya yatim, istrinya sudah jadi janda. Sementara yang membunuh lama-lama dapat makan pun jauh. Karena doang sengaja maling mula dapat makannya payah makan gini. Tiba situ menggali le bagaimana. Lah. Memang tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Kita mesti berani mengatakan itu. Kalau tidak, berarti kita tidak percaya sama yang ditawarkan oleh Allah. Nah, perkara nanti umpamanya di negara kita tidak diamalkan, ya udah itulah keputusan negara kita. Tahu cuma nyampen, ya. Biar kita tahu. Karena dibuat takut orang dengan syariat Islam ini. Kalau disebut syariat Islam yang langsung terbayang apa? Yang tadi itulah. Jadi tegakkan syariat Islam, langsung takut. Kenapa? Penuh penjara soalnya. Yang terbayang hanya soal ini sebahagian kecil dari hukum Islam. Bahkan qisas dan rajam itu terjadi pada masa Nabi bukan karena saksi, tapi karena pengakuan. Karena pengakuan.
Rajam itu kan diumban di batu sampai mati. Tidak pernah terjadi pada masa Nabi kecuali karena pengakuan. Mengakunya. Kalau tidak ngaku, tidak akan pernah terjadi. Pernah pada masa Umar didatangkan 3 saksi. 3 lunjuk ilah karena harus 4. Karena dia tidak berhasil mendatangkan 4 saksi, dia menuduh dia berzina. Waliyadzubillah. Yang menuduh tadi dihukum oleh Umar 80 cambuk karena tidak berhasil mendatangkan 4 saksi. Jadi jangan main-main. Maka dibuat takut dan hukum Islam. Coba dipandang hukum Islam dari sisi yang menarik-menarik. Contoh, kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia nih, semua janda ditanggung oleh negara. Kira-kira nyaman dah. Siapapun anak yatim, janda, negara yang membiayai. Baitul Mal. Jadi kalau disebut hukum Islam, jangan yang terbayang itu potong tangan itu sebagian kecil. Dan itu mesti syarat-syaratnya lengkap, cukup. Tidak aja potong-potongnya tangannya. Ada fakta-fakta yang mendukung kepastiannya. Jadi, ikhwatifillah, kalau seandainya kita memang ingin menggunakan akal sehat kita diberikan oleh Allah, dan memang harus kita gunakan, disitulah nanti kita akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi manahul aqlu wa nutqu, ada kemampuan untuk berbicara, komunikasi, merancang masa depan. Akal itu yang tidak ada ke hewan. Kucing ada tidak komunikasinya? Meow kan itu ini kan terus. Tidak ada lain lagi itu ini. Entah apa nak orang tidur tidak boleh. Tapi dia punya komunikasi, cuma tidak komunikasi untuk merancang masa depan. Burung itu ketika ingin bertelur itu dia buat sarang. Cari potongan-potongan kecil-kecil dari ranting dahan, ada susun-susunnya. Jadilah rumah dia. Berarti kan ada semacam orang bilang itu insting, tapi setidaknya dia ada sedikit unsur berpikir. Tapi berpikir merancang masa depan, tidak ada. Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kikio siapa? 2009 sok jadi presiden. Tidak ada kik burung. Kik manusia. Jadi itu ahli politik. Bau nanya kini adalah dirancang untuk 29 kan? Sehingga lupa dia kau kini. Nyemabuk dan merancang untuk isu. Kini adalah mulai lah. Nah, jadi makanya ini dia an-nutqu wa tamyiz, dan itu bentuk dari kemuliaan manusia. Ada banyak poin, saya tidak akan jelaskan secara rinci. Di antaranya juga Allah tundukkan untuk manusia ma fis sama'i wal ard. Allah tundukkan semua makhluk Allah untuk manusia. Jadi kalau ditanya untuk apa diciptakan makhluk ini, ternyata untuk manusia. Ini diciptakan untuk manusia. Allah tumbuhkan padi untuk manusia. Allah beri buah-buahan, banyak jenis buah-buahan. Kadang bentuk batang sama, buah lain. Pokoknya semua itu kalau ditanya untuk siapa? Jawabannya untuk manusia. Tinggal lagi pertanyaan terakhir. Manusia untuk apa? Jadi Allah ciptakan kambing, manusia sembelihlah dia, akikah, nazar, segala macam. Allah ciptakan ayam untuk manusia. Bawa pertanyaan itu, manusia diciptakan untuk apa? Untuk Allah yang menciptakan yang tadi itu. Karena yang menciptakan semua makhluk tadi, baik di langit maupun di bumi adalah Allah, dan Allah berikan untuk manusia. Allah tundukkan langit. Hei langit, hujan kalian nyenyak. Turun hujan. Turun hujan itu.
Ada orang nak ambil hujan buatan. Tak je hujan nama. Hujan buatan. Jadi tak kan ada yang sama je sudah Allah Ta'ala. Ada tak dokter yang bisa ambil gigi? Atau apa nama? Gigi palsu. Tak je gigi namanya. Tapi gigi palsu. Kalau Allah Ta'ala ambil tak ada palsu-palsu tadi. Tak ada buatan-buatan. Dan mereka tak akan bisa membuat kecuali di kumpul-kumpul yang datang dari Allah. Lah doa awan tu kok ditabun ke agam ndak? Kena ada awan. Dah jadi besar. Jadi ndak ada untuk sombong tu ndak ada alasan untuk sombong di hadapan Allah karena memang semua kita adalah lemah. Maka di antara bentuk kemuliaan manusia Allah tundukkan ma fis sama'i wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim, banyak yang kufur. Padahal saat dia zalim dan kufur itu dia sedang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, pada poin berikutnya dikatakan sesungguhnya Allah memuliakan manusia dengan diutusnya Rasul. Dan diutusnya Rasul itu pertanda Allah memuliakan manusia. Karena dengan datangnya Rasul itulah kita jadi mengerti bagaimana cara mengisi kehidupan. Dan Rasul hanya memang syariatnya untuk yang namanya manusia, meskipun manfaat dari syariat dirasakan oleh semua alam, semua makhluk, karena rahmatan lil alamin. Tetapi syariatnya, panduannya, hukum halal haramnya, wajib tidak wajibnya itu hanya untuk manusia. Hewan tak punya halal haram. Kau bunuh biurang, kau bunuh bibinya deh. Kambiong kau makan deh, kau bunuh orang. Ini kambing awak. Jangan salah kambiong tu. Orang tak tanya deh. Iya, tak bau tak kambiong adanya. Dah itu nyerang dah. Umpunya tak bau taknya. Kelak? Pun tak dikabek, pun tak dijaga. Kambiong jalan tak rumah dah. Nyerang apa ada makan dah. Oleh karena itu halal haram, hukum taklif itu hanya untuk manusia. Tapi manfaatnya dirasakan oleh semua alam. Kalaulah manusia itu memang taat menggunakan akalnya sesuai dengan aturan Allah, tidak akan payah-payah gajah meninggal hutan dulu. Ini ke hutan labi cuma kau gajah hilang rahmat dia sandak gajah tu karena keserakahan kan manusia. Serakah mereka, hewan ikut merasakan akibatnya. Maka ketika kita taat, hewan pun ikut merasakan manfaatnya. Baik, ikhwati billah. Saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jadi pada poin ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat tentang hakikat manusia dalam Al-Qur'an pada periode Makkah, di situ ternyata memang cara juga untuk membuat dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena saat kita mau berbuat dosa, ingat Allah yang berkehendak dalam kehidupan kita. Pada saat kita sudah mulai sombong pula, ingat asal kita. Ternyata kita adalah makhluk yang hina. Apa yang pantas untuk disombongkan? Karena asal kita sama. Maka kita hanya pantas untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
Siapapun manusianya sesungguhnya adalah sama dengan kita dari sisi asalnya. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga majelis ini selalu diberkahi oleh Allah dan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.